Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Dila di YouTube channel KMA. Nah, di sini aku akan membawakan Scholar Talks Fall 2 2024 dengan membahas beasiswa Paragon. Nah, bagi kalian yang sudah mengisi question box kemarin, ini kan yang kalian tunggu-tunggu. Di diskusi kali ini, aku nggak sendirian loh, bakal ditemani dengan narasumber yang keren dan insightful tentunya. Langsung saja, kita panggil Kak Karissa Maharani selaku penerima beasiswa Paragon. Halo Kak. Halo, hai. Oke, perkenalkan, nama aku Karissa Maharani atau biasa dipanggil Kak Ica, dan aku dari akuntansi angkatan 2021. Salam kenal. Salam kenal Kak Ica. Oke, ngomong-ngomong ini berarti Kak Ica nih semester 7 ya? Iya, aku sekarang sudah semester 7, baru mau masuk semester 7. Oh, baru masuk. Kesibukannya apa sih Kak di selama perkuliahan ini? Oke, kebetulan kan aku juga masih tergabung ya dalam himpunan. Aku udah di himpunan akuntansi dan sekarang aku juga sibuk untuk ya pastinya kuliah lah ya, karena aku masih mahasiswa. Lagi persiapan lah untuk KKN juga. Jadi liburan ini aku bakal ada KKN dan juga mulai fokus-fokus lah cari-cari jurnal untuk skripsi aku. Oh, sibuk sekali ya teman-teman ya. Oke, kita langsung aja nih Kak. Cuman sebelumnya boleh nggak sih Kakak jelasin terlebih dahulu nih terkait apa sih beasiswa Paragon itu dan mengapa pada akhirnya Kakak memilih beasiswa itu dari sekian banyaknya beasiswa-beasiswa yang ada? Oke, jadi beasiswa Paragon itu adalah salah satu bentuk implementasi Paragon sendiri dalam Paragon 6 Missions-nya, yaitu supporting the education and health of the nations. Nah, di periode ini Paragon sendiri sudah bermitra dengan 15 kampus. Jadi 15 kampus di Indonesia, salah satunya adalah Undip kayak gitu, dan dalam bentuk bantuan educational funding sama assistance gitu. Biasanya nanti ada class development-nya, terus ada project-projectnya kayak gitu. Oke. Untuk daftar beasiswa Paragon ini sendiri kan tentunya kita harus memperhatikan kriteria dan persyaratannya nih Kak. Boleh dijelaskan nggak Kak kriteria dan persyaratannya apa saja? Oke, sebenarnya tuh untuk Paragon sendiri dia tuh punya beberapa kriteria lah. Jadi pertama, make sure kalian adalah mahasiswa semester 3 untuk D3-nya dan mahasiswa semester 5 untuk S1-nya. Berarti mahasiswa yang di bawah semester 5 tuh masih belum boleh daftar beasiswa? Iya, jadi buat maba sabar dulu, nunggu dulu sampai semester 5 baru boleh daftar. Nah, nanti mungkin perbedaannya di tahun kemarin dan tahun ini itu adalah GPA-nya. Jadi IPK-nya itu minimal 3,3 ke atas. Kalau tahun lalu kan 3 doang, 3.0 ya. Nah, kalau tahun ini 3,3 guys, jadi harus di atas itu. Nah, terus target dari beasiswa Paragon itu sendiri adalah teman-teman yang aktif secara organisasi. Jadi aktif secara organisasi dan maupun perlombaan sebenarnya. Nah, yang keempat punya willingness untuk menjadi apa ya bahasanya, kayak brand ambassador Paragon untuk kampusnya gitu. Jadi nanti kalau teman-teman Undip mau keterima nih, nah kalian mau nggak mau harus menjadi dari brand ambassador dari Paragon itu sendiri kayak gitu. Dan mungkin yang terakhir untuk kriterianya adalah komit untuk ikut partisipasi lah dari segala kegiatan-kegiatan yang ada di Paragon kayak gitu. Nah, untuk persyaratannya sendiri ini mungkin agak lumayan banyak ya. Jadi make sure kalian take notes. Jadi yang pertama itu adalah CV, dan aku saranin untuk formatnya itu ATS, jadi jangan yang kreatif gitu-gitu. Nah, terus habis itu buat S1-nya berarti transkrip nilai dari semester 1 sampai 4. Dan itu harus ada tanda tangan yang dari universitasnya, dari dekannya kayak gitu. Nah, terus habis itu kalian juga harus scan KTP kalian, scan KTM, dan scan KK kalian, kartu keluarga kalian. Dan kalian juga harus punya ATM, rekening pribadi. Jadi nanti kalian akan nge-scan buku tabungan yang isinya ada nama rekening sama nomor rekening kalian, atau enggak dari akunnya itu juga bisa. Yang penting ada info tentang nama rekeningnya sama nomor rekeningnya kayak gitu.
Dan itu harus nama pribadi ya, karena nanti semisal kalian keterima dan kalian dapat funding, bantuan fundingnya itu akan langsung ditransfer ke sana. Jadi janganlah pakai rekening orang tua, rekening tante, om gitu, jangan. Jadi harus yang memakai kan kita pribadi. sendiri gitu. Iya betul. Nah terus abis itu surat keterangan tidak menerima beasiswa lain. Jadi dari Paragon sendiri ada peraturan untuk nggak boleh nih menerima beasiswa lain selain dari beasiswa Paragon. Dan mungkin yang terakhir sesuai dengan kriterianya juga, jadi kalian juga harus menyantumkan nih sertifikat non akademik atau akademik yang udah kalian punya at least berarti sekitar 5 tahun terakhir kali ya. Jadi dan make sure tuh yang kalian cantumin yang top-topnya yang emang jadi nilai plus buat kalian kayak gitu. Wah, emang agak banyak ya Kak ya untuk persyaratannya sendiri. Setelah persyaratan nih, kan kita harus mendaftar. Untuk tahapan-tahapan pendaftarannya itu apa aja sih Kak? Nah, untuk tahapan-tahapan pendaftarannya di tahun ini sebenarnya sama kayak tahun lalu. Jadi ada 4 tahapan. Yang pertama adalah online registrations, pendaftaran online. Jadi dari sekian persyaratan itu nanti kalian kumpulin dan di-upload lah, dikirim kayak gitu ke yang udah tertera dalam Instagramnya itu. Terus abis itu nanti di sini paling dari Paragon sendiri akan CV screening. Jadi kan kalian menyantumkan CV yang ATS tadi, itu akan di screening sendiri oleh Paragon kayak gitu. Terus habis itu ada essay submissionsnya. Jadi di sini kalian harus buat essay. Kok tahun aku tuh ada 4 pilar. Jadi kita pilih salah satu dari 4 pilar ini. Jadi 4 pilarnya itu adalah education, women empowerment, environment, sama apa ya satu lagi? Aku agak lupa ya. Cuma nanti ditulis aja di sini ya. Oke. Nah, Kalau dari Kakak sendiri dulu tuh milih pilar yang mana? kalau tahun aku milih education sih. Mungkin karena yang paling related, karena kita kan sendiri juga mahasiswa dan masih banyak keluh kesah lah terhadap pendidikan yang ada di Indonesia ya. Jadi dicantumkan lah, ditulis aku di esai itu kayak gitu. Terus tahapan selanjutnya setelah buat esai itu nanti ada online testnya. Jadi online test ini nggak yang sesusah itu ke teman-teman, jadi santai aja. Di sini kita cuman ujian tes ini loh, TPA. Jadi yang kayak number yang nambah-nambah, kurang-kurang tapi yang cepat. Terus nanti ada kayak ketangkasan otak gitu. Jadi kayak disajikan angka, terus nanti ada, ini tahunku ya, bisa juga berubah, tapi paling kurang lebih kayak gitu. Disajikan angka nanti tuh ganjil atau genap, jadi kita harus klik gitu, kan itu online, jadi via laptop ya waktu itu. Kalau itu ganjil berarti harus pencet yang ganjil kayak gitu, dan itu kayak berpacu sama waktu sih sebenarnya. Jadi kayak capeknya gara-gara terpressure sama waktunya, karena waktunya tuh tertera gitu loh. Nah terus abis itu ada kayak gambar-gambar yang ada cerminnya, nanti bayangannya seperti apa. Nah itu jadi TPA yang seperti itu teman-teman. Dan mungkin tahapan terakhir nih yang paling penting juga, nggak kalah penting sama tahapan-tahapan sebelumnya, itu adalah tahapan online interviewnya. Jadi di sini nanti kalian akan interview sama HR dari Paragon itu sendiri. Dan di sini paling interviewnya akan ditanya pertanyaan kayak biasa sih, perkenalan, kelebihan kekurangan kayak gitu. Oke, untuk interviewnya sendiri nih Kak, aku mau tanya, gimana sih biar waktu interview kita tuh nggak gugup gitu loh, nggak ya lancar aja gitu. Tips yang baik buat interviewnya sendiri tuh bagaimana? Oke, sebenarnya tuh untuk interview kalian tuh harus santai, tapi just be yourself. Jadi semua yang kalian cantumkan, data-data dari awal pendaftaran sampai akhir, sampai buat esai, tuh harus original dari kalian. Jadi kalian tuh nggak buat-buat lah, nggak dibuat-buat. Jadi nanti kalau ditanya-tanya lebih jauh, toh itu kan sesuai dengan fakta yang ada ya. Jadi kita nggak usah cari-cari alasan kayak gitu. Kita cuma tinggal menceritakan tentang diri kita. Nah waktu interview itu paling kan ditanyain perkenalan, kelebihan kekurangan. Itu mungkin kalian kan bisa siapin ya. Nah sama sebelumnya kan kita disuruh buat esai. Nah itu juga akan ditanyain di esai, di interviewnya. Kayak kalian kemarin nulis apa sih di esai? Boleh dong tolong dijelasin. Nanti kita ceritain tuh di esai tuh maksud kita nulis esai itu apa kayak gitu.
Berarti emang harus paham sama esainya juga ya Kak? Mm-mm. Oke, untuk beasiswa Paragon sendiri ada ikatan kerja gitu nggak Kak? Oke, sebenarnya dari Paragon sendiri itu nggak ada ikatan kerja teman-teman. Jadi kita tuh setelah lulus emang bukan yang wajib dan saklek harus kerja di Paragon nih selanjutnya. Tapi memang kita dapat beberapa privilege nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk bekerja di Paragon, kalau bisa segera daftar si beasiswa ini. Jadi nanti buat teman-teman kan masuk semester 5 ya. Dan biasanya teman-teman kan ada MSIB. Nah, itu nanti kita dapat privilege untuk ada jalur khusus. Jadi kita nggak disatukan dengan peserta-peserta yang non grantis kayak gitu. Nanti dari grantis sendiri itu ada pendataan sendiri, dan nanti akan diseleksi langsung ke interview usernya. Jadi untuk CV screening kita langsung lolos, tes online-nya juga langsung lolos. Nah itu langsung ke CV screening interview usernya kayak gitu. Terus kalau lulus kita juga dapat privilege untuk langsung skip di tahap CV screeningnya. Jadi kalau biasanya kan kalau untuk masuk ke Paragon Corp itu sendiri ada CV screening, terus ada tes online tesnya, tes tertulis, sama terakhir paling interview user ya. Nah itu tuh kita langsung ke skip ke tahapan tesnya kayak gitu. Jadi itu kan sebuah privilege banget nih buat teman-teman yang Apabila keterima pengen untuk masuk kerja di Paragon itu sendiri. Oke. Nah, ngomong-ngomong beasiswa Paragon tuh seleksinya ketat apa enggak sih Kak? Oke, ini sebenarnya menurut aku ya sebenarnya lumayan ketat, tapi teman-teman tuh juga nggak harus takut, jangan takut karena kayak jadi gini, untuk Paragon itu sendiri aku kurang tahu ya untuk tahun ini gimana, cuman kayak tuh masih sama. Jadi kita kan udah bermitra sama 15 kampus yang ada, dan setiap kampus itu ada sekitar 10 grantis, jadi ada 10 penerima. Cuman ini kan skalanya universitas ya, jadi satu universitas nggak mungkin cuma 10 doang yang daftar. Kalau tahun lalu seingat aku tuh Undip ada 300 sampai 200 gitu, sekitaran segitu, tapi yang keterima ya 10 ya. Menurut aku sih lumayan ketat ya untuk base-nya universitas. Cuman teman-teman gak usah takut, persiapin diri kalian sebaik-baiknya aja dan berdoa jangan lupa. Itu penting sih. Terus nih Kak, buat Paragon sendiri beasiswanya tuh berapa lama periodenya? Oh, kalau Paragon sendiri itu kita sampai lulus guys, jadi 2 tahun. Nah, dengan 2 tahun ini berarti kan kalian masuk semester 5, 6, 7, 8 kayak gitu. Jadi sampai lulus kita tenang dapat duit kayak gitu. Tapi buat temen-temen yang mau lulus, mungkin punya target nih untuk 3,5 tahun aku mau lulus nih. Nah itu tuh nggak akan di-cut fundingnya, tetap akan 4 kali per fundingnya per semester, tapi mungkin akan dipercepat. Nanti di akhir-akhir tuh ada pendataan dari Paragon sendiri untuk teman-teman yang mau 3,5 tahun tuh siapa kayak gitu. Jadi nggak usah takut. Iya, jadi ada trackingnya sendiri dari Paragon. Oke. Jadi kemarin tuh ada yang tanya nih Kak di question box, apabila dia tuh mendaftar 2 beasiswa, salah satunya beasiswa Paragon dengan beasiswa lainnya, dan alhamdulillah itu keterima, itu bagaimana ya Kak? Oke, jadi ini posisinya berarti di waktu yang sama dia keterima dua-duanya ya kayak gitu. Mungkin yang perlu teman-teman ketahui, kalau emang kalian mau daftar, pastikan dulu kalian belum keterima di beasiswa manapun. Jadi nggak apa-apa, misal kalian daftar Paragon, kalian daftar beasiswa A, B, C, gitu-gitu banyak nggak apa-apa. Karena kan kita nggak tahu ya rezeki kita di mana sebenarnya. Cuman di saat kalian keterima Paragon dan keterima di beasiswa lain, itu sesuai dengan aturannya. Jadi Paragon kan cuma boleh 1. Jadi kalau emang kalian mau ngambil beasiswa Paragon, ya berarti kalian harus merelakan nih beasiswa-beasiswa lain kayak gitu. Tapi menurut aku untuk merelakan beasiswa lain tuh worth it ya, karena kita dapat funding yang cukup, terus dapat benefit yang banyak lah kayak gitu. Oke, lanjut nih Kak. Ngomong-ngomong beasiswa Paragon, itu kan pastinya ada kegiatan-kegiatan nih. Nah, apa aja kegiatan dari pihak Paragonnya sendiri dan apa aja benefit yang Kakak rasakan dari kegiatan itu sendiri? Oke, pasti benefitnya banyak banget ya teman-teman. Yang pertama yang mungkin kalian tergiur juga nih buat tambah-tambah uang jajan. Jadi
Paragon sendiri memberikan bantuan educational funding sebesar 6.250.000 per semesternya. Jadi mungkin per bulannya 1 juta lebih dikit lah ya. Nah, terus selain kita dapat educational funding, kita juga dapat development program. Jadi biasanya di awal-awal nanti kalian setelah keterima itu akan ikut beberapa kelas. Jadi misal kalian cara mengatur emosi yang baik itu seperti apa, cara menjadi a good leader itu harus seperti apa, itu nanti ada banyak lah kelasnya, mungkin selama sebulan atau 2 bulan kayak gitu. Nah, jadi kita bisa banyak belajar lah, dapat banyak ilmu baru kayak gitu. Nah, terus yang ketiga pastinya kita juga dapat network ya sama teman-teman dari kampus-kampus lain kayak gitu. Terus yang keempat nih yang menurut aku lumayan menarik lah gitu buat teman-teman yang suka sibuk mungkin ya, itu bakal tergabung di dalam community projectnya. Jadi kalau teman-teman tahu Paragon kan dulu mungkin teman-teman ada yang pernah daftar Novo Club juga dan tahu Novo Club itu. Jadi kalau kita jadi grantee itu akan auto tergabung menjadi Novo Club kayak gitu. Jadi kita akan ikut andil dalam beberapa project-project yang ada di Novo Club kayak gitu. Dan di tahun ini nanti sistemnya adalah grantee akan disebar ke beberapa project, dan project-project yang aku tahu sebenarnya banyak banget ya teman-teman, tapi yang aku tahu tuh ada kayak generasi bebas plastik, generasi bebas stunting. Nanti itu akan membuat kegiatan-kegiatan sosial kayak gitu yang related sama temanya. Terus habis itu kita juga akan ada Paragon Goes to Campus. Terus ada juga, mungkin yang menarik adalah brand-brand dari Paragon kayak semisal Emina, Wardah, mungkin buat cowok-cowok Kaf. Nah itu tuh biasanya kan kita tuh sebagai grantee juga akan mempromosikan brand-brand tersebut kayak gitu. Dan many more lah, banyak banget project-project yang teman-teman bisa ikutin. Dan mungkin yang terakhir yang udah aku sebutin tadi adalah opportunity to join Paragon Corp. Jadi di mana ya itu yang MSIB ada jalur tersendiri dari teman-teman yang lain yang non grantee. Terus nanti kalau udah lulus juga punya kesempatan untuk langsung skip CV screeningnya dan langsung ikut tes dan langsung ke interview usernya kayak gitu. Wah, menarik banget ya Kak. Iya, jadi sangat berbenefit lah untuk menjadi grantee dari Paragon itu sendiri. Oke, ini yang ditunggu-tunggu nih Kak. Tips and trick nih biar bisa keterima beasiswa Paragon. Oke, sebenarnya ini tips dari aku sendiri, dari hasil aku mencoba Paragon dan alhamdulillahnya bisa keterima ya. Mungkin kita pastinya sebelum kita daftar beasiswa, kita harus research lah. Siapa sih yang ngadain beasiswa ini dan misal tujuan apa atau perusahaan itu pengen reach out ke orang-orang yang seperti apa sih kayak gitu. Itu bisa kita harus research dulu gitu. Jadi kita pertama harus do your own research. Kayak contoh aku mau daftar Paragon scholarship, berarti yang ngadain kan Paragon tuh pengen orang-orang seperti apa sih. Dia tuh pengen yang leadershipnya oke, tapi secara kegiatan sosial juga jalan kayak gitu. Jadi berarti nanti aku di CV harus, mungkin aku kan terdaftar di himpunan itu kan sosial ya. Nah itu bisa aku cantumin yang mungkin akan jadi nilai plus kayak gitu. Mungkin itu buat tips juga teman-teman yang terjoin di BEM, himpunan atau organisasi kampus lainnya itu bisa tuh dicantumkan kayak ISEC, Student XCO, itu juga bagus kok kayak gitu. Nah setelah kita research Paragon ini seperti apa, kita juga harus be yourself dan be original juga. Jangan karena aku pengen banget jadi part of Paragon Scholarship tapi kita bohong, yang misal nanti aku ngibul buat sertifikat abal-abal kalau aku menang lomba, padahal aku nggak pernah ikut lomba dan aku nggak pernah menang lomba. Nah itu nanti akan dikulik guys di interviewnya. Jadi kalau kalian bohong-bohong gitu akan ketahuan, dan dari Paragon sendiri ada background checking gitu. Jadi jangan bohong-bohong lah, just be yourself apa adanya aja sambil nunjukin sisi terbaik kalian kayak gitu. Nah terus karena ini kan tahapan dan syarat-syaratnya lumayan banyak ya guys, nggak cuma 1-2 doang. Jadi kalau aku sih tipenya mungkin aku agak pelupa ya, jadi aku selalu make sure untuk nge-list semuanya. Jadi aku perlu apa aja, mulai dari persyaratannya deh, online registrationsnya,
aku list harus ada CV, ada scan KTM gini-gini nih. Nah itu aku taruh di satu folder yang aku list semua dan make sure filenya bisa kebuka semuanya ya teman-teman. Jadi kalau ada nanti dari pihak Paragon setelah di-upload dari Paragon yang nggak bisa buka, nah itu udah apa ya, human error yang pastinya harusnya kita sebelumnya bisa mastiin kan, tapi sayang banget karena kita udah lengkap tapi karena ada error ini kan jadi sayang lah kayak gitu. Nah terus jadi aku waktu itu ngelis semua apa yang harus dipersiapkan dan kalau kalian nanti lolos di online registrationsnya, timeline itu harus kalian ingat. Dan kalau aku biasanya masukin Google Calendar ya untuk kayak tesnya biasanya di hari Sabtu, nanti interviewnya aku lusanya kayak gitulah intinya. Jadi jangan ketiduran, jangan kelewatan juga kayak gitu. Nah terus aku mau bahas khusus ke salah satu tahapannya, itu adalah pembuatan esai. Jadi ini menurut aku ya, tips dari aku buat teman-teman yang mau join ke dalam Paragon Scholarship. Esai ini kan kita 4 pilar. Nah 4 pilar ini kita pilih salah satu. Dan dalam membuat esai itu make sure kalian tuh buat judul yang menarik. Nggak usah hiperbola heboh lebay gitu, enggak, cuman kayak menarik aja. Kalian juga dalam membuat esai itu coba posisikan diri sebagai readernya, sebagai pembacanya. Kalau gue nulis ini menarik nggak ya gitu, kayak orang tuh tertarik ya untuk baca sampai habis kayak gitu. Dan mungkin yang paling sulit menurut aku adalah Paragon tahun aku ya, itu cuman dikasih 1 halaman doang, jadi nggak boleh lebih, nggak boleh 2, 3 gitu. Itu nggak kayak LPDP yang panjang-panjang. Nah itu gimana caranya kita menginput semua info-info dan harapan kita dan tujuan kita ke dalam 1 halaman doang yang pendek, yang semuanya harus ringkas dan jelas gitu. Nah mungkin aku bisa saranin teman-teman menggunakan metode SMART. Jadi di situ nanti akan terukur lah dalam pembuatan esainya, kayak tujuannya jelas juga. Jadi buat alur-alurnya tuh udah tersusun rapi kayak gitu. Nanti kalian bisa research sendiri lah untuk SMART tuh metodenya seperti apa. Dan mungkin yang terakhir ini termasuk dalam metode SMART juga, itu adalah apa ya, hal-hal tujuan-tujuan yang pengen kalian sampaikan. Itu tuh apakah measurable, apakah terukur gitu. Misal aku pengen buat yayasan nih, tapi aku pengen buat yayasannya aku tulisnya setelah aku lulus kampus, yang dimana pastinya lulus kampus aku pengen punya yayasan yang gede kayak gitu. Nah, itu kan sebenarnya istrinya bisa-bisa aja, cuman untuk membangun yayasan kan nggak gampang. Dan kita juga jadi mahasiswa aktif kan punya tanggung jawab untuk di kampus ya, untuk belajar gitu. Nah itu kan kadang nggak logis ya, kurang masuk di akal. Jadi kalian dalam menentukan tujuan-tujuan dan harapan-harapan kalian itu juga harus measurable dan jelas, tertata. Yang kayak misal aku pengen saat menjadi mahasiswa aku terjun memberikan dampak peran di bidang pendidikan sebagai ini, dan nanti setelah lulus aku juga pengen kayak gini kayak gitu. Jadi jelas gitu dan masuk di logika. Jadi nggak cuma angan-angan doang, tapi logis untuk diimplementasikan kayak gitu. Dan mungkin terakhir untuk tips buat kalau interview kan tadi udah online tesnya. Pertama pastikan perangkat kalian tuh hari ini online ya, jadi gunain laptop dan pastikan jaringan dan laptop kalian tuh bukan bagus ya, gak bermasalah gitu. Jadi jangan sampai karena jaringannya error, jaringannya nggak stabil, jadi menghambat kayak gitu. Apalagi nah tesnya kita juga nyalain kamera teman-teman, jadi make sure juga kameranya nyala ya, karena itu bisa jadi auto disqualified kalau kameranya nggak error atau nggak nyala kayak gitu. Nah setelah kita perhatiin perangkatnya, kita juga menurut aku harus persiapan lah, meskipun cuma TPA aja, mungkin itu kan basic ya. Cuman posisinya kan kapan sih kita ketemu soal-soal kayak di kuliah,
ya kita belajar pasti di kuliah tuh bukan ilmu-ilmu TPA kan. Nah itu coba bisa seminggu sebelumnya kita latihan-latihan lah untuk review-review yang ngitung cepet tuh gimana, kayak gitu-gitu. Jadi bisa dicari Google, itu banyak banget kayak gitu. Udah sih tips dari aku. Sama terakhir, jangan lupa minta restu orang tua dan berdoa. Gitu sih paling penting ya. Penting banget. Oke, terakhir nih Kak, buat pesan-pesan buat teman-teman nih yang mau daftar beasiswa Paragon. Oke, sebenarnya dari aku harap setelah teman-teman nonton ini banyak insight baru lah yang bisa membantu kalian dalam persiapan menjadi one of grantees dari Paragon Scholarship 2024 nantinya. Mungkin yang pertama, kalian coba minta restu orang tua dulu. Kalian kabarin orang tua kalian mau daftar beasiswa ini, kayak gitu. Terus segala peluang yang ada digunakan dengan baik. Jadi jangan pernah menggampangkan sesuatu hal gitu, karena jangan takabur lah gitu. Jadi semua tuh harus jangan disepelekan, tapi dianggap serius, tapi bukan yang jadinya pressure, tapi kita juga menjalinnya, menyiapkannya, segala urusannya itu enjoy kayak gitu. Nah terus ketiga, mungkin dari berkas-berkasnya ini menurut aku sih itu lumayan banyak ya, jadi dicatat, make sure jangan ada yang lupa, jangan ada yang ketinggalan, jangan ada yang error juga, itu kalian harus cek. Terus untuk tahapan yang ini karena base-nya online, jadi make sure jaringan dan perangkat-perangkat kalian itu lengkap dan memadai lah, jadi jangan ada yang error-error, karena itu kan sebenarnya bisa kita hindarin ya, bisa kita persiapkan lah jauh-jauh hari sebelumnya. Terus paling semangat sih dari aku, berdoa jangan lupa, kayak gitu sih. Aduh, banyak banget tadi dari diskusi dengan Kak Ica terkait beasiswa Paragon ini. Semoga kedepannya buat kalian nih yang mau daftar beasiswa Paragon bisa nih dikit-dikit dicatat dari info-info dari Kak Ica sendiri itu. Oke, mungkin kalau teman-teman ada yang bingung, masih ada yang mau ditanyain on detail lagi, boleh hit me up di sosial media aku. Mungkin nanti akan dituliskan ya di description box juga boleh. Oke, sebenarnya makasih banget buat Kak Ica nih karena udah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan Kak Ica sendiri. Aku juga mau minta maaf kalau misal di diskusi tadi akunya juga ada yang kurang nih atau yang menyinggung Kak Ica sendiri. Enggak, aku juga mau ngucapin makasih ya ke Dila sama Kak Emma udah mau undang aku untuk jadi narasumber di Paragon Scholarship 2024 ini, kayak gitu sih. Sebelum diakhiri mending kita jargon dulu kali ya Kak. Oke, mungkin dari kamu atau aku? Kakak dulu. Oke, dari aku ya berarti. Bareng aja ya. Aku Tansi, satu keluarga. Bye-bye teman-teman. Kembali lagi di Scholar Talks berikutnya. Mantap.